2023 dan menuju tahun 2024 ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menapai janji-janji-Mu, kami boleh menjalani semua yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami juga akan terus berjalan bersama-Mu, kami berusaha terus ikut langkah-langkah-Mu ya Tuhan. God yang menuntun kami, tuntun kami, lindungi kami, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, dan berikan hikmat-hikmat baru kepada kami semuanya, supaya kami boleh memahami sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat tahun baru semuanya. Ini adalah orang-orang luar biasa yang berkumpul pada pagi hari ini karena sudah semalam saya yakin mungkin ada yang sampai jam 1, sampai jam berapapun. Saya sampai jam 2 sih terus terang. Jadi pagi bangun ya tetap aja melakukan aktivitas dan saya surprise sebetulnya. Saya ingin tahu sebetulnya karena ini adalah awal tahun baru pertama kali saya ikut doa pagi di dunia ministry ini. Ternyata walaupun kondisinya tahun baru seperti ini di mana orang mungkin susah bangun, tetapi banyak juga yang hadir. Luar biasa. Dunia ministry ini boleh diberkati Tuhan luar biasa. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman semuanya. Jadi, oke, saya lanjutkan ya. Khotbah saya yang saya persiapkan hari ini adalah saya selalu beli judul supaya kita terfokus pada pembicaraannya. Jadi judul dari khotbah saya pagi ini adalah Dancing in the Storm. Nah, keren ya, Dancing in the Storm, bukan dancing in the tapi dancing in the storm. Bagaimana kita bisa menari di dalam badai. Banyak orang bilang tahun 2024 itu adalah tahun-tahun yang mulai mengerikan sampai tahun 2027. Di mana di akhir tahun kemarin banyak orang-orang yang PHK segala macam, banyak orang yang mengalami kerugian, banyak orang mengalami kegagalan, tetapi selalu ada hari-hari yang baru yang Tuhan siapkan. Hari ini adalah hari yang baru tahun 2024 di mana Tuhan sudah menyiapkan kita semuanya sehingga kita bisa maju terus bersama Dia. Makanya judulnya adalah Dancing in the Storm. Karena apa? Karena orang di luar kita, orang di luar Kristenan boleh bilang bahwa tahun 2024 adalah tahun badai. Tapi di dalam Tuhan kita bisa menari di dalam badai. Bagaimana kita bisa menari di dalam badai? Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau menari atau pada saat kita berada dalam badai? Apakah kita akan duduk diam ataukah kita akan seperti Raja Wali? Raja Wali itu pada saat badai dia malah terbang tinggi, dia malah mencari sasaran, dia malah mencari segala sesuatunya pada saat badai, dan pada saat badai dia bisa terbang tinggi tanpa usaha yang keras. Nah, kita ini jadi ayam atau jadi Raja Wali. Saya berharap kita semua adalah Raja Wali, sehingga pada saat badai datang, kita bisa terbang lebih tinggi. Untuk itu, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya bagaimana? Artinya di dalam kekristenan adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan cara bertindak, perubahan bagaimana kita harus menghadapi situasi. Situasi selalu berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan itulah yang kekal. Karena dari tahun ke tahun situasi tidak pernah membaik. Situasi tidak pernah menjadi lebih baik. Tetapi pada saat kita bersama Kristus, pada saat kita bersama dengan Dia, percayalah keadaan kita akan menjadi lebih baik. Jadi subjudulnya adalah di dalam Dancing in the Storm ini, subjudulnya pertama adalah jangan menyerah. Bagaimana supaya kita bisa menari dalam badai? Itu adalah jangan menyerah. Apa sih yang dimaksud dengan jangan menyerah? Jangan menyerah itu jangan menyerah oleh keadaan. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin ada yang jatuh di tahun 2023.
Mari kita bangkit untuk kemudian kita menyongsong janji Tuhan. Karena bukan hasil apa yang kita dapat yang dinilai Tuhan, tetapi apa yang kita beri, itulah yang dinilai Tuhan. Dunia banyak terbalik dalam hal ini. Selalu melihat apa yang kita dapat. Tetapi Tuhan menilai adalah dengan apa yang kita beri. Makanya segala sesuatu kita harus kembali kepada Tuhan dan kita harus mempunyai poin, yaitu jangan menyerah. Kenapa harus jangan menyerah? Kalau kita baca Alkitab, ini saya siapkan Alkitabnya ya. Alkitab ini adalah isinya cerita-cerita mengenai orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Abraham tidak pernah menyerah dengan Sarah. Kalau Abraham menyerah dengan Sarah, maka hari ini kekristenan itu nggak ada. Yang ada adalah yang sebelah punya. Nah, itulah makanya dari zaman dahulu segala situasi boleh terjadi, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal, kita jangan menyerah terhadap janji Tuhan. Jangan menyerah terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Satu tadi Abraham, yang kedua adalah mengenai Yusuf. Yusuf, bila dia tidak bisa membereskan hatinya, maka tidak akan ada bangsa Israel. Kalau Yusuf masih kepahitan, makanya di dalam proses jangan menyerah itu kita harus membereskan hati kita. Bereskan hati kita, bereskan situasi kita, bereskan segala sesuatunya supaya menjadi lebih baik. Kalau Yusuf menyerah dengan keluarganya, walaupun dia jadi Perdana Menteri, walaupun dia menjadi orang kedua di Mesir saat itu, maka bangsa Israel pun akan habis di tangan Yusuf. Tapi Yusuf tidak menyerah terhadap keluarganya, Yusuf tidak menyerah terhadap saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyerah terhadap segala sesuatunya, sehingga dia bisa memenangkan bangsa Israel, dan bangsa Israel boleh ada sampai sekarang, yaitu kita semua ini adalah Israel rohani. Itu adalah karena Yusuf juga tidak menyerah. Nah, yang menarik adalah Yosua. Nah, nama saya juga Yosua, makanya saya tahu persis dengan cerita-cerita mengenai Yosua. Yosua diminta Tuhan untuk mengelilingi Yeriko selama 7 kali. Yang hari ke-7 diminta mengelilingi 7 kali. Jadi ada berapa kali? Ada 13 kali dia disuruh mengelilingi Yeriko. Saya nggak tahu sebesar apa Yeriko, tetapi dia disuruh mengelilinginya. Hari pertama mungkin memang nggak ada perubahan. Hari kedua hal yang sama tetap terjadi. Hari yang ketiga terus semuanya tidak berubah. Mungkin Anda sudah capek dengan hidup Anda. Mungkin Anda sudah capek dengan kondisi hidup kita semuanya. Kita sudah capek dengan apa yang sudah kita lakukan. Pada saat hari ke-4 pun tidak ada perubahan di dalam tembok Yeriko itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita capek dengan hidup kita? Apakah kita capek dengan suami kita? Apakah kita capek dengan istri kita? Kita sudah berdoa semalam-malaman, kita sudah berdoa puasa, kita sudah melakukan apapun yang Tuhan minta, yang pendoa-pendoa katakan, pendeta-pendeta katakan, kamu harus berdoa, kamu harus puasa, berdoa puasa, tetapi tidak ada perubahan. Hari kelima masih nggak ada perubahan. Apakah kita capek dengan anak-anak kita karena tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup ini? Apakah kita capek? Ya, Yosua tidak capek untuk hal itu. Dia sebetulnya boleh capek. Dia boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan, mestinya pada hari kelima ini minimal batu satu jatuh kayak dari tembok. Kenapa nggak ada batu yang jatuh? Disitulah ujian-ujian iman terjadi. Hari ke-6 masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan bangsa orang-orang Yeriko mengolok-olok bangsa Israel. Ini orang gila, ini keliling-keliling, nggak ada gunanya, nggak ada kerjaan. Jadi, bolehkah kita menyerah? Kita bukan menyerah untuk diri kita, Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh menyerah itu adalah untuk apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk suami kita.
untuk istri kita, supaya tetap di dalam jalan-jalannya. Juga untuk anak-anak kita. Apa jadinya kalau kita menyerah? Apa jadinya kalau Abraham tadi menyerah? Apa jadinya kalau Musa menyerah terhadap bangsa Israel? Tidak ada semua kisah semuanya ini. Demikian pula kita. Kita tidak menyerah itu bukan untuk kita sebetulnya, tetapi untuk keturunan kita, untuk anak-anak kita, supaya mereka juga bisa berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia setia pada janjinya. Sehingga kesetiaan janjinya itu adalah dia tidak akan mencobai kita melebihi dari kekuatan. Bukan hanya dia tidak mencobai kita melebihi kekuatan, bahkan dia tidak mengizinkan persoalan yang melebihi kekuatan hidup kita melewati kita. Jadi, dalam kata tidak menyerah itu adalah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan dia selalu melindungi kita. Dia selalu mengukur segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu mengukur semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sehingga semuanya boleh berjalan sesuai kehendak dia. Tinggal kita menjalani. Bukan karena kita jagoan. Bukan karena kita luar biasa, tapi Tuhanlah yang luar biasa. Jadi, untuk bisa dancing in the storm, untuk bisa melewati tahun-tahun ini, kita perlu sikap, jangan menyerah. Makanya, pembaharuan budi perlu dilakukan. Pembaharuan pola pikiran perlu dilakukan. Budi itu ada, semalam saya baca di KBBI itu adalah pola pikir. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita dan segala macamnya itu adalah budi. Berarti pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir. Jadi jelas di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan pola pikir itu ternyata harus kita yang melakukan, bukan Tuhan. Di dalam seluruh tubuh kita ini, yang bisa menguasai pikiran kita, itu hanya kita. Mungkin ada orang lain bisa menguasai tubuh kita, tetapi pikiran kita enggak. Contoh nih. Tentara lagi belajar baris berbaris. Apa yang terjadi? Orang-orang di dalam tentara prajurit di dalam regu baris berbaris itu bisa diperintahkan maju jalan, maka kaki kiri maju, kemudian kaki kanan terus dan maju terus, belok kanan belok kiri dan seterusnya, bisa diperintahkan. Tetapi pada saat tentara-tentara itu yang maju perang atau maju berbaris, bisa nggak komandannya menentukan pikirannya? Kamu harus berpikir tentang baris-baris ya, nggak bisa. Sometimes pada saat dia berbaris, dia berpikir, apa yang sedang terjadi di rumahnya? Aku tadi sudah nyiapin makanan belum ya? Istriku sudah bangun belum ya? Atau anak-anakku sudah bangun belum ya? Bapak Ibu di sini pun juga begitu. Mungkin kita duduk semua berhadapan di lewat Zoom ini, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran kita. Makanya diminta oleh Tuhan. Jadi diminta oleh Tuhan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itu diminta kita yang berubah. Jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu adalah satu hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahwa pikiran kita itu harus kita yang merubah. Pikiran kita, hati kita itu kita yang menjaga. Itu yang beberapa waktu lalu pernah saya singgung adalah, memang pikiran dan hati itu adalah pusat segala sesuatunya. Tetapi itu tidak dikuasai oleh siapapun. Bahkan Tuhan pun tidak menguasainya.
Itu bukan tidak menguasainya, karena dia sudah serahkan semuanya kepada kita. Itulah kemudian kita menjadi punya tanggung jawab terhadap pikiran kita. Karena dari pikiran kita, itulah terletak segala sesuatunya. Terletak seperti halnya yang kata Pak Giri, yaitu mengenai jangan menyerah. Jangan menyerah itu pun mengenai pikiran. Pikiran itu biasanya orang melihat, kenapa sih orang nggak bisa bahagia? Karena mereka nggak bisa mengucap syukur, sehingga mereka nggak bisa bahagia. Jadi kalau kita ingin berbahagia, dalam pikiran kita mesti catat dalam hati kita bahwa untuk bisa berbahagia itu waktunya kapan? Waktunya sekarang. Caranya bagaimana? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah jalan tol menuju bahagia. Jalan tol menuju sukacita damai sejahtera. Semua dari kalau pikiran kita ruwet, maka kasih karunia Allah, hikmat Allah itu nggak akan masuk. Saya sering kalau saya lagi tanya Tuhan mengenai firman-Nya, maka sering Tuhan jawab itu pada saat kapan? Pada saat saya mandi. Sering. Nanti kalau bingung dengan ayat firman Tuhan ya, saya lagi baca ini maksudnya apa ini, gitu ya. Maka biasanya itu sulit saya dapatkan pengertiannya, pemahamannya. Tapi pada saat saya mandi, maka itu firman Tuhan ngomong, itu maksudnya gini. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mandi, kita rileks. Pada saat saya mandi, saya tuh rileks di situ. Jadi kalau pikiran kita rileks, hari ini kalau kita bisa rileks sejenak, kita bisa rehat sejenak, maka itu banyak pesan-pesan Tuhan yang bisa kita terima. Jadi jangan pusing dengan pikiran kita, jangan pusing dengan keadaan kita, jangan pusing apa yang telah terjadi masa lalu. Karena apa? Masa lalu tidak bisa kita rubah. Yang kita bisa ubah adalah masa depan. Masa depan diubah caranya kapan? Mulai saat sekarang, mulai saat kita berpikir apa yang harus saya tindakan hari ini. Itulah yang menentukan masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu boleh berlalu, masa depan itulah yang terjadi. Itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita tindakan. Jadi tahun 2023, apabila ada kegagalan, lupakan sakit dari kegagalan itu. Lupakan sakitnya. Karena sakit itu sangat mengganggu. Sakit hati, bukan sakit flu, pilek, demam, sakit kepala. Bukan ya, tapi sakit di sini itulah sakit hati. Kegagalan itu sering membuat kita sakit hati. Goblok banget toh, gua gak bisa melakukan hal seperti itu. Itu kan kadang-kadang kita kan, itu kan hal yang sepele, harusnya gua bisa. Nah, hal demikian itu yang harus kita hilangkan. Karena itu nggak ada gunanya. Kalau kita mengeluh pada masa lalu, nggak ada gunanya. Hari ini tahun yang baru, mari kita berpikir dengan cara yang baru. Banyak Tuhan, kita perlu rehat sejenak, kita perlu berhenti sejenak, kita perlu merenungkan sejenak, diam sejenak. Apa yang harus Tuhan lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku lakukan yang Tuhan mau? Pertama, sakit hati itu lupakan. Peristiwanya gimana, Pak? Nah, otak manusia itu nggak bisa melupakan peristiwa. Bapak Ibu, saya sudah ngalamin banyak peristiwa, baik peristiwa yang menyakitkan maupun peristiwa yang menyenangkan. Banyak sekali. Otak manusia tidak bisa melupakan itu. Jadi gimana? Sakitnya kita lupakan, tetapi peristiwanya itu jadi pelajaran dalam hidup kita. Oh, gua kalah, gua salah. Karena gua begini. That's the point. Jadi jangan kesakitan, jangan sampai soalan masa lalu itu mengganggu persoalan hidup kita. Jadi bagaimana? Maju terus. Karena kita harus berjuang untuk menjadikan tahun 2024 adalah tahun kemenangan. Dengan cara bagaimana? Membersihkan sakit hati. Bukan sakit kepala. Kalau sakit kepala minumnya Panadol ya. Jadi sakit yang dihilangkan itu adalah sakit hati. Perasaan gagal. Siapapun pernah gagal. Thomas Alva Edison tidak pernah
pernah menyerah di dalam temuan-temuannya. Bahkan saya baca kemarin di catatan saya tertulis bahwa dia sukses menemukan bola lampu itu setelah 1.500 kali dia mencoba. Seandainya 1499 dia berhenti, kita pun hari ini nggak memakai lampu yang bohlam yang diciptakan oleh dia dengan seluruh perkembangannya sampai sekarang. Teknologi mungkin akan mundur sejenak, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu pada saat dia tidak menyerah, pada saat dia maju terus. Maju terus, pantang mundur, itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya saya percaya orang yang bergabung pada pagi hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan terus tetap berharap kepada dia. Karena di dalam dia ada pengharapan. Di dalam dia ada kekuatan. Di dalam dia ada pertolongan. Itu yang kita pegang. Jangan menyerah, tetap berharap. Kalau kita masih bernapas, apa itu masih bernapas tuh ya? Kalau nggak bernapas, saya takut, saya langsung kabur nih. Tetap bernapas ya. Berarti hidup itu masih ada pengharapan. Jadi selama kita masih bernapas, selamanya itu adalah masih ada harapan. Satu hal lagi, tidak ada persoalan terlalu besar sampai membuat kita mati. Enggak ada. Itu yang dicamkan dalam hati kita. Enggak ada persoalan terlalu besar yang bisa membuat kita mati. Tetapi akhir tahun lalu kemarin, saya mendapat kabar aktor Lee Sun Kyun. Saya sebetulnya tahu ya aktor Lee Sun Kyun ya. Kalau nggak tahu, film Parasite, drakor Parasite kalau nggak tahu, Ajusi. Kalau Ajusi nggak tahu, My Mister. Nah itu semuanya film-filmnya dia. Saya itu sangat mengidolakan dia dengan gayanya dia, filmnya dia, dengan film yang My Mister itu. My Mister itu menarik sekali. Dan kalau kita lihat kata-katanya, kita lihat pembicaraan dia pernah bilang kepada saudara-saudaranya, kamu kira aku lebih baik daripada kamu? Kamu kira aku lebih bahagia daripada kamu? Bahkan aku tuh lebih sakit daripada kalian. Nah, ada dua saudaranya itu. Itu di IG-nya sekarang muncul semua potongan-potongan film tentang pembicaraan dia, kata-kata dia itu bagus. Tetapi dia nyerah. Nyerah sampai bunuh diri. Kasihan sekali dia bunuh diri. Itu adalah kegagalan. Orang yang bunuh diri itu gagal. Siapapun dia, sesukses apapun dia, seorang yang bunuh diri itu gagal. Jangan pernah nyoba bunuh diri. Karena saya pernah melihat di depan mata kepala saya sendiri. Itu resiko pendeta. Suatu ketika di gereja tempat saya beribadah, kebetulan di satu apartemen gitu ya, ada ibu-ibu mau bunuh diri. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil saya, karena saya ada di situ. Saya ajak ngomong susah, karena dia orang Chinese yang dari sono, jadi dia orang Chinese daratan. Ini mau ngomong apa gua? Lagi ngomong jaraknya 4 meter, saya nggak bisa menyentuh dia. Jaraknya 4 meter saya ada dengan dia. Begitu dia tahu saya, dia nengok, kemudian dia nengok sekeliling. Banyak orang yang sedang melihat dia malu. Lompat dari ketinggian 4 lantai. Bukan 4 meter ya, 4 lantai. Kalau langsung mati, nggak apa-apa. Kenyataannya saya ibadah itu jam 10 sampai jam 12. Terus kemudian saya dengar kabar yang bersangkutan itu matinya sampai jam 6 sore. Berarti jam 12 sampai jam 6 dia sakit. Sedih ya. Kalau langsung mati itu minimal proses matinya oke lah, walaupun nanti lebih panjang di neraka ya. Tetapi sakitnya itu luar biasa.
Kemarin ada orang yang sedang konseling ke kami, dia mau bunuh diri aja. Saya cuma ngomong ya kalau mati. Oh pasti mati. Aku udah nyiapin obat tidur. Aku udah nyiapin ini. Pasti aku mati. Kalau kamu cuma stroke gini. Persoalannya bagaimana? Persoalannya beres. Keluargamu bisa nerima kamu nggak? Siapa yang merawat kamu nanti selama kamu stroke? Kamu nggak bisa bangun. Persoalan bertambah. Daripada kita menyerah kalah pada persoalan, marilah kita maju perang terus. Karena apa? Pelangi ya, selalu munculnya di akhir badai. Nah ini, pelangi selalu munculnya di akhir badai. Makanya zaman Nuh, Tuhan ngomong, aku pasang pelangi di hadapanmu. Itu adalah sebagai tanda janjiku kepadamu bahwa aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Jadi selalu ada pelangi, selalu harapkan pelangi. Kalau ada persoalan, yakinlah bahwa setiap persoalan itu ada masa expirednya. Nah, itu yang harus kita pegang. Ada masa expirednya, ada masa habisnya, ada masa selesainya, ada waktunya, semuanya akan selesai. Jadi jangan khawatir. Dan kita harus tahu pinggangku. Nah, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum terjadi itu Tuhan sudah memperhatikan kita. Pada saat dia mendesain kita dengan khusus. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum segala sesuatu, Tuhan sudah menuliskan. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa memegang dan hidup supaya kita tetap berjaya, kita tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi pada Bapak Ibu hari ini, baik itu keberhasilan, baik itu persoalan, baik itu kegagalan, semuanya sudah ditulis. Apa yang membuat kita sukses? Apa yang membuat kita gagal? Nggak penting. Yang penting adalah move on, terus jalan. Tahun 2024 harus move on, terus berjalan sehingga tidak ada lagi persoalan terlalu besar buat hidup kita. Saya punya kisah sebagai penutup. Saya kenal satu orang. Kemarin 2 hari yang lalu kami antar dia, diantar anak saya ke bandara untuk ke Melbourne. Anak ini lahir pada saat SD, papanya meninggal. Pada saat SMP, mamanya meninggal. Kemudian dia ikut omnya. Ikut omnya itu belum lulus SMP. Kemudian omnya bilang sama dia, ini ada uang. Pada saat omnya sakit keras, dia bilang ini ada uang sedikit, nggak banyak. Kamu harus melanjutkan kejar paket C. Paket C itu setara dengan SMA. Artinya uang itu nggak banyak. Yang dia lakukan, dia ikut kejar paket C dan dia lulus. Kemudian apa yang dia lakukan lagi? Dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya. Memang dia numpang sana, numpang sini, dia numpang sana, numpang sini, kemanapun dia hidup di daerah situ dia ikut numpang.
Numpang bukan cuma numpang gratis, karena dia orang yang bertanggung jawab. Anak ini sangat bertanggung jawab. Sehingga dia kemudian bekerja di kelurahan waktu itu. Kelurahan di sebuah kelurahan di Kelapa Gading. Kelurahan Kelapa Gading itu ada sebuah kelurahan yang kaya. Karena RW-nya, RT-nya, semua orang-orang kaya, sehingga cukup buat gaji dia. Pada saat dia bekerja di kelurahan, bukan di kelurahan, balai RW, maaf, lebih kecil lagi. Kelurahan jelas dia staf kelurahan, tapi dia balai RW. Balai RW itu berarti dia ditolong oleh orang-orang sekitar. Dia bekerja di situ, dia kuliah malam. Dia lulus S1 akuntansi. Setelah lulus S1 akuntansi, dia kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan, akhirnya apa? Dia kuliah lagi S2. Dan kemudian pada saat kuliah S2, dia lulus kemarin tuh baru lulus dia. Lulusnya nilainya bagus dan bukan sekolah ecek-ecek. Saya lihat dia orangnya begitu tahan banting. Anak ini begitu tahan banting sehingga apapun dia berani ambil resiko. Dia ambil terus, pantang mundur dia, pantang menyerah. Jadi apa yang membuat kita menyerah? Apakah kita bilang orang tua aku bukan orang kaya, aku bukan anak orang kaya? Dia nggak punya orang tua, bahkan dia nggak punya orang tua. Dia nggak bisa, dia cuma numpang sana, numpang sini, dan sekarang dia lulus S2. Kemudian dia pamitan kepada kami, dia bilang, saya mau menaklukkan benua Australia, saya mau bekerja di sana. Kamu mau kerja apa? Saya bilang. Sementara kamu belum dapat kerjaan, apapun saya mau jualan popcorn kayak, jadi kasir di restoran kayak, jadi apa kayak, whatever saya akan lakukan asal saya bisa hidup lebih baik. Terus saya tanya, targetmu apa? Kaya. Kaya itu bukan target. Karena kaya itu adalah tanpa nggak ada ukurannya. Ukurannya apa kaya? Kita punya harta 1 miliar, masih ada yang 2 miliar. Kita punya harga 2 miliar, harga 2 miliar, masih ada yang 10 miliar. Bahkan ada yang triliun. Jadi saya bilang, itu bukan target. Artinya kamu nggak akan pulang ini ya. Kalau kamu targetmu kamu kaya, itu nggak akan pulang. Kamu harus punya target yang bisa tercapai. Jadi pesan moral hari ini adalah lakukan semuanya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkati. Apapun keadaan kita, tahun 2024 tetap penuh kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Stefanus atau ke hostnya, siapa nih? Yo, silakan Stef. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk firman-Nya Pak Yosua. Firman Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita dikasih pesan spesial di awal tahun ini, di mana 1 Januari ini biasanya kan orang-orang pada masih libur. Dan juga, tapi kita yang di sini, kita yang masih ikut Zoom di awal tahun ini, percaya